Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Dikatakan dalam sebuah syair, hubbuhu hatmun lazimun, madhuhu khairun wa gunmun, laisa ya'ti galbaham lilladhi yahwa Muhammad. Hubbuhu, mencintai Nabi Muhammad, hukumnya wajib. Wajib itu tidak bisa ditawar. Mau tidak mau harus mencintai Nabi Muhammad. Siapapun dia harus mencintai Nabi Muhammad. Jangankan kepada Nabi, jangan kepada Rasul, kepada orang yang bukan Nabi, bukan Rasul, ketika ia dicintai oleh Allah, wajib kita mencintainya. Bukan Nabi, bukan Rasul. Ada seorang hamba yang kesehariannya menghamba kepada Allah dengan kebaikan, dengan ketaatan yang wajib ataupun yang sunnah. Ketika ia meraih cintanya Allah, mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus mencintainya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Jika Allah mencintai seorang hamba, malaikat Jibril dipanggil. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintai dia. Perintah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Lalu naja Jibril li ahli sama. Jibril menyerukan kepada penduduk langit dengan mengatakan, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Wahai penghuni langit, ketahuilah bahwa Allah mencintai fulan, maka hendaknya kalian cintai fulan. Siapa? Nabi dia? Rasul? Bukan. Bahkan mungkin orang tuanya orang biasa. Bahkan lebih mungkin lagi orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir. Tapi ketika ia menjadi seorang hamba yang dicintai Allah, tidak melihat ayahnya, tidak melihat kakeknya, yang dilihat dia. Ketika ia dicintai sama Allah, malaikat Jibril, penghuni langit, semuanya diperintahkan untuk mencintainya. Apalagi kita yang penghuni langit dunia, penghuni bumi. Kenapa? Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, itu orang yang spesial. Bisa dikatakan mereka itu adalah para walinya Allah. Lah para walinya Allah sebutkan di dalam haditsul qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang mengganggu waliku, yang memusuhi waliku, berarti dia ngajak perang dengan aku. Bukan perang dengan malaikat, bukan perang dengan
makhluk tapi berperang dengan Al-Khaliq yang menciptakan. Kalau dengan malaikat satu aja, berapapun dia akan habis. Ini bukan malaikat yang menciptakan, ya tinggal tekan tombol toh, habis kita. Lebih-lebih kalau dia adalah Rasul, dia adalah Nabi secara umum, mau itu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Terkhusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kenapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad? Loh, kita ini nggak mungkin ada di dunia kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dikatakan dalam Maulid di apa? Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Yang diinginkan semua yang ada di alam semesta ini bukan kita, bukan nabi-nabi sebelumnya, tapi yang diinginkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Dan itu diciptakan semuanya ini karena Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflak. Jadi kenikmatan yang kita dapat, kesenangan yang kita dapat, semuanya itu tidak lain karena Nabi Muhammad. Bahkan kita ini umurnya singkat, amalnya sedikit, gedabrusnya besar, banyak, dijadikan oleh Allah umat terbaik karena amal kita nggak ada bandingannya dengan amal-amal sebelum kita. Bayangkan Bani Israel ibadah 500 tahun, nah kita ibadah berapa tahun? Kita nih yang umurnya 50 tahun aktif, rajin, nggak pernah bolong ibadahnya, mulai umur berapa? Dulu kan kita liar, kadang sholat, kadang enggak. Baru bener-bener sholat, nggak pernah bolong, mungkin di usia 20 tahun atau 25 tahun. Karena apa? Waktu sekolah, entah itu SMP, SMA, wah kadang sholat, kadang enggak. Apalagi khususnya subuhnya, kawanan, kawanan terus subuh nih, dan lain sebagainya. Baru aktif sholat usia 20, 25 atau 30. Bahkan ada yang lebih dari itu 40 tahun baru aktif sholat, aktif puasa. Dengan amal kita dijadikan umat terbaik? Bukan. Kekuatan, ya, lemes-lemes kita ini. Tinggi enggak, kuat enggak, lemes. Tapi kita dijadikan umat terbaik karena Nabi Muhammad. Bi akrami rusli kunna akramal umami. Sebab atau barokah paling mulianya Rasul yaitu Nabi Muhammad, kunna akramal umami, kita dijadikan oleh Allah umat yang termulia. Karena itu diwajibkan oleh Allah mencintainya. Tapi sampai saat ini kita ini belum mencintai Nabi. Padahal yang kita dapatkan kesenangan, kebahagiaan, kemuliaan, keistimewaan dari Allah karena Nabi Muhammad. Allah memberikan demi Nabi Muhammad. Tapi kita belum mencintai Nabi. Belum. Kalau kita ngomong sudah, belum. Ngotot, sudah, benar saya sudah, belum. Kalau kita ngomong mencintai Nabi, coba bandingkan dengan orang-orang yang mencintai Nabi, baru kita tahu bahwa kita ini belum mencintai Nabi. Kira-kira ini, kira-kira kalau kita punya masalah, entah pekerjaannya itu kolap, hampir bangkrut,
yang tadinya lancar kolap. Yang diingat Nabi, Allah, atau dagangannya? Kok meneng kabeh? Yang diingat itu tadi dagangannya apa Nabi? Kira-kira kalau ada orang yang mengucapkan nyebut nama Nabi di hadapannya saat itu, kesumpekannya hilang enggak? Ada acara maulid mungkin di sebelah rumahnya. Ini gambarannya yang paling malam 12 musola maulidan. Kok subhanallah punya masalah, sumpek budal maulidan apa tengok apa dia nyari solusi aku sumpek kan datang atau seperti itu? Nggak mungkin datang, yakin nggak mungkin datang. Kalaupun datang karena sungkan ambek tonggo, bukan karena Nabi Muhammad. Bahkan mungkin di tengah-tengah datangnya dia wajahnya mencureng. Ini sholawat meneng tok deh. Apalagi zaman sekarang, mari untuk ketek HP, hubungan sama orang yang bermasalah sama dia ini, tak bisa. Ini harus kamu ini balas. Ini mulai pertama sampai akhir dia bingung ini. Jadi kesumpekannya nggak hilang, emosinya nggak hilang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Berarti kita belum mencintai Nabi Muhammad. Lihat orang-orang yang benar mencintai Nabi Muhammad. Min ain yakhtur ala qalbil kadar wal hazan wa nama'i khairi khalqillah jaddil hasan habibi qalbi alladhi hubbu bi qalbi sakan idza dzakartu wa ana masjun zala syajan. Min ain yakhtur ala qalbil kadar wal hazan, mana mungkin hatiku ini muncul kesumpekan, kesedihan, kebingungan, kegalauan, sedangkan aku punya sebaik-baik makhluknya Allah, kakeknya Al-Hasan, Habib Galbi, kakeknya Hasan itu adalah kekasih hatiku, pujaan hatiku yang semayam di dalam hatiku. Idza dzakartuh wa ana masjud zala syajan. Kalau aku mengingatnya, kalau aku menyebutnya, di saat aku sumpek, di saat aku sedih, di saat aku galau, resah, gelisah, zala syajan, hilang semuanya. Hilang. Wa huwa sururi wa raha khatiri wal badan billah karril alayya dzikru wa ghadrif wa ghan. Beliau adalah kebahagiaanku, kesenanganku, ketenangan jiwaku dan badan. Billah karril alayya dzikru wa ghadrif wa ghan. Demi Allah, ulang-ulangi menyebutnya di hadapanku, di depanku. Wa ghadrif wa ghan. Ini pecinta, ini pecinta, dan itu yang dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar mencintai Nabi sampai merelakan segala sesuatunya untuk Nabi, bukan harta, bukan harta lagi, nyawanya direlakan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu wajib, mau tidak mau kita mencintai Nabi Muhammad. Tapi kita ini perlu munculkan cinta ini dari hati kita, kemudian tingkatkan cinta itu agar benar-benar kita itu mencintai Nabi Muhammad, bukan omong kosong, bukan bukan pengakuan dusta,
bukan hanya pengakuan. Nah, orang kalau mencintai itu nggak kelihatan yang dicintai itu bingung. Lah kita ini nggak kelihatan, nggak pernah ketemu, nggak pernah ini, nggak bingung sama Nabi. Sedangkan orang yang mencintai itu kalau nggak ketemu bingung. Maaf ini, kalau orang pacaran, perbuatan dosa, perbuatan haram, senang dengan seorang perempuan, setiap hari kepingin apa? Bertemu. Ini kita cerita zaman dulu, nggak zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang ada HP, zaman dulu lewatnya mana itu kadang dinteni, ya, ditunggu. Ini orang-orang kuno pasti paham, ngerti. Nunggu, oh biasanya lewat sini, dinteni sudah lewatnya. Kelihatan toh, nggak ngomong, seneng dia. Apalagi sampai dilihat, dilirik senyum, oh seperti dihujani es sudah. Padahal nggak ngomong. Padahal mungkin belum mengucapkan kata-kata cinta dan lain sebagainya, baru melihatnya saja sudah dia seneng. Lah kita ngomong seneng sama Nabi Muhammad tapi nggak pernah melihat Nabi Muhammad, kita nggak pernah seneng, nggak pernah susah, nggak pernah sedih, nggak pernah bingung. Bagaimana cara kita melihat? Loh makanya kita ngomong kalau kita mencintai Nabi, bohong, belum kita mencintai Nabi. Nah, kalau kita mencintai Nabi pasti kita sudah gelisah. Sampai umur sekian belum melihat Nabi, ya, kita akan berusaha bagaimana caranya bisa melihat Nabi sekuat tenaga kita, ya. Akan kita usahakan untuk jangankan melihat, wong acara maulid loh, kita nggak sibuk sholawat loh, nggak sibuk sholawat. Kadang sallallahu alaihi, lebih parahnya wis nggak meneng ngomong-ngomongan dari awal sampai, kalau nggak ngomong-ngomongan kalau nggak gitu game. Dong ini katanya cinta Nabi. Nah, ketika kalau mencintai Nabi disebutkan nama-nama Nabi itu adalah idolanya, akan semangat dia. Akan bergegas ya, wah, seperti orang yang akan ketemu dengan idolanya. Nah, karena itu belum, tapi kita harus belajar untuk bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib mencintai Nabi. Wa madhuhu khairun wa ghanmun. Memuji Nabi penuh dengan kebaikan dan keuntungan. Tapi harus kita ketahui, pujian kita ini kepada Nabi Muhammad belum besar, belum banyak. Masih sedikit. Masih sedikit. Kenapa? Lah yang menciptakan memujinya. Kemudian pujian kita apa artinya? Apa artinya? Hawaltu an asifal habib bi ba'di ma fahimal fuadu min athanal qur'ani fawajadtu qawli la yafi bi dzarratin min ushri mi'syaril aw rabba min ushri mi'syaril atar rabbani min an yu'ribu mikwali an hadratin an madhiha qad kalla kullu lisani min ba'di ma ja'al kitabu bihi fama miqdaru madhil alamil insani. Katanya Al-Habib Ali Habsyi, aku berusaha mensifatkan, ya, Nabi Muhammad dengan sebagian apa yang aku fahami, ya, tentang beliau daripada pujian Al-Quran. Dalam Al-Quran memuji Nabi Muhammad, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum wa innaka la'ala khuluqin azim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu difahami oleh Al-Habib Ali Habsyi, ya. Dari apa yang difahami beliau ini, kemudian beliau berusaha mensifatkan kemuliaan, keistimewaan Nabi Muhammad diambil dari apa yang beliau fahami daripada
pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau sadar, fawajadtu qauli la yafi bidzarratin min usyri mi'syaril atar rabbani. Ternyata katanya beliau, aku temukan, aku perhatikan, ya, tidak sama sekali menyamai sebesar biji atom atau wijen. Pujianku tadi itu, ya, min usri mi'syar, ya, jadi 1% dari pemberian Allah kepada Nabi Muhammad, tidak menyamai 1%-nya, ya, tidak memenuhi 1%-nya. Min an yu'ribu miqwali an hadratin an madhi haqqat kalulusani, lisannya orang-orang pemuja, ya, itu sudah tumpul untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Dari apa? Karena apa? Bagaimana pujian-pujian itu sudah sirna. Dengan apa? Dibandingkan dengan pujian Allah di dalam Al-Quran. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Allah telah memujinya. Terus apa nilai pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW? Tapi bukan berarti kita nggak bisa maksimal atau nggak bisa banyak memuji, kosong daripada pahala dari pemujian. Anda madhu khairun wa ghanmun, laisa ya'ti galbaham lilladzi yahwa Muhammad. Nggak akan punya kesumpekan, nggak akan punya keresahan, kegaulauan bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad. Karena itu Habib Ali Habsyi mengatakan apa? Idza alimal usyaku da'i faqul lahum fa inna liga ahbabi qalbi dawauhu. Idza alimal usyak, jika para pecinta itu mengetahui penyakitku, maka katakan kepada mereka, obatnya adalah bertemu orang yang aku cintai, Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan mudah-mudahan, ya, bulan Maulid ini benar-benar menanamkan bibit dalam hati kita cinta kepada Rasulullah, dan wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, ya, terlihat dalam perbuatan kita, dalam sikap kita, dalam obrolan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.